Sudirman ngaku masih dapat siksaan, chat, sudah nyaman, cuma rekayasa. Kakak kandung Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon, Benny Indrayana membantah adiknya tidur di hotel dan punya banyak uang. Nyatanya saat dikunjungi di Lapas Bancai, Bandung pada Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024, Sudirman justru mengaku masih sempat mengalami penyiksaan. Tidak tidur di hotel, Sudirman ternyata ditempatkan di tahanan perempuan saat dipindah ke Polda Jabar. Sebelumnya beredar video yang memperlihatkan Sudirman sedang berada di sebuah ruangan yang nyaman. Dinarasikan kalau Sudirman tidur di hotel dan memiliki uang banyak. Hal itu dibantah oleh kuasa hukum keluarga Sudirman, Titin Prialianti. Ada informasi Sudirman menginap di hotel, itu salah besar, kata Titin usai mengunjungi Sudirman, dikutip dari siaran live TikTok di akunnya, Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Pada kenyataannya, Sudirman saat dibawa ke Polda Jabar ditempatkan di tahanan khusus. Di tahanan perempuan, dipisahkan, kata Titin lagi. Titin juga mengatakan, berdasarkan pengakuan Sudirman, ia tidak pernah memegang ponsel. Rupanya ponsel yang dipakai untuk merekam video itu bukan milik Sudirman. Itu, HP, juga dipinjami tapi diambil lagi, ungkap Titin. Bahkan menurut pengakuan Sudirman, dirinya tidak pernah mengirim pesan WhatsApp ke kakaknya dan mengaku sudah nyaman. Diduga, chat yang dikirim ke Benny Indrayana itu hanya karangan saja. Kakaknya juga nanya benar gak Sudirman ngomong sudah nyaman, ternyata dia tidak pernah wah seperti itu, jelas Titin lagi. Saat dikunjungi Titin dan keluarganya, Sudirman pun sempat mengeluh sakit di bagian belakang punggungnya. Gak bisa duduk terlalu lama, dia cerita itu ditembak peluru karet waktu di Polres Cirebon, kata Titin. Saat Pegi Setiawan ditangkap, rupanya hanya Sudirman yang disimpan di Polda Jabar. Kemungkinan, kata Titin, hal itu dikarenakan menurut keluarganya Sudirman paling lemah di antara 6 terpidana lainnya. Kalau dalam tekanan dia pasti tidak akan tahan, apalagi dapat perlakuan tidak nyaman, dia pasti mengakui apa yang tidak dia lakukan, beber Titin Prialianti lagi. Kepada Titin dan keluarganya, Sudirman mengaku saat diambil dari lapas, sempat diinterogasi oleh penyidik di Polda Jabar. Sampai pukul 4 waktu Indonesia Barat dia ngomong tidak melakukan, tapi saat dilakukan kekerasan dia tidak tahan, dia disiram air panas, di Polda setelah diambil dari Cirebon, kata Titin. Dia sebutin namanya, yang menyiram, cuma saya gak ngeh, tambahnya. Titin juga membantah keterangan pengacara Sudirman yang baru soal adanya pengakuan memukul korban sebanyak 6 kali. Kalau ada ungkapan Sudirman mengaku 6 kali, itu ada tekanan, karena hanya dia yang ada di Polda pada penangkapan Pegi itu, tandasnya. Sebelumnya, Benny Indrayana mengaku sempat mendapat pesan WhatsApp yang katanya dari Sudirman. Pesan itu diterima Benny beberapa hari setelah Pegi Setiawan ditangkap. Isi pesan itu mengatakan kalau Sudirman sudah nyaman. Kemudian ada beberapa oknum hendak menjemput Benny untuk mencabut kuasa terhadap Titin Prialianti. Saat itu, oknum tersebut juga sempat memperlihatkan video yang viral disebut Sudirman tinggal di hotel mewah. Mantan Kabreskrim aku salah beri info soal pencopotan Ibtu Rudiana. Polda Jabar membantah kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Polda Jabar juga menyebut kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar menyesatkan. Kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan Cirebon ini pertama diungkapkan mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip tribunjakarta.com dari tayangan TV One, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Kini, Ito Sumardi mengaku dia salah berbicara terkait pencopotan Ibtu Rudiana. Ito sebelumnya mengatakan Ibtu Rudiana dicopot setelah diperiksa Kapolri terkait kasus pembunuhan yang menewakan putranya Eki dan Vina Cirebon. Kekeliruan informasi yang disampaikan Ito karena beralasan menyebut Ibtu Rudiana bukan tersangka, tapi hanya terlapor dari proses penyelidikan yang kini ditangani Mabes Polri. Mungkin saya salah, kasus Pak Rudiana ternyata pertimbangannya, beliau bukan tersangka, hanya terlapor dalam proses penyelidikan, bukan penyidikan, terang Ito Sumardi dikutip dari tayangan Fakta Tiven pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Sampai saat ini yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kapolsek, tegas Ito. Menurut Ito, nasib Ibtu Rudiana tidak akan ditentukan dari hasil peninjauan kembali, PK,
yang kini diajukan oleh Saka Tatal dan 6 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya. Nasib Ibtu Rudiana justru akan ditentukan dari hasil laporan yang diajukan Saka Tatal atau terpidana kasus Vina lainnya ke Mabes Polri. Sebelumnya, Saka Tatal dan para terpidana ini melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan rekayasa kasus Vina Cirebon dan penganiayaan terhadap para terpidana. Kasus PK tidak ada urusannya dengan Ibtu Rudiana sebagai tersangka, dia di kasus ini, Vina, kan sebagai pelapor. Justru kaitannya dengan sekarang yang dilaporkan Saka Tatal atas kasus rekayasa, tegas Ito Sumardi. Sahabat ungkap sikap Ibtu Rudiana saat malam kejadian 2016, tak tahu jika ayah Eki polisi. Baru-baru ini, teman dekat Eki di kasus Vina Cirebon kembali mengungkap fakta soal Ibtu Rudiana. Teman Eki bernama Franciscus Marbun ini mengungkap sikap Ibtu Rudiana di rumah sakit di malam kejadian 2016 silam. Franciscus Marbun mengaku mulanya dia tidak tahu ayah Eki seorang polisi. Meskipun sebelumnya, Franz mengaku pernah bertemu langsung dengan Ibtu Rudiana. Franz menceritakan bahwa selama berteman dengan Eki, dia memang tahu bahwa ayah Eki bernama Rudiana. Termasuk juga dengan informasi yang disampaikan rekan-rekannya yang lain. Ada yang ngomong teman-teman juga, Eki, anaknya Rudiana, kata Franz dikutip dari YouTube Diskursus.net, Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2024. Cuman saya gak tahu kalau Pak Rudiana ini polisi, sambung Franz. Franz mengaku bahwa dirinya baru tahu bahwa ayah almarhum Eki merupakan polisi justru pada malam kejadian pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Yaitu setelah Franz mendapat kabar bahwa Vina dan Eki dilarikan ke rumah sakit. Tepatnya Franz baru mengetahui itu ketika dia mendatangi kamar jenazah di malam itu. Baru tahu waktu di kamar jenazah. Di situ, di malam itu saya baru tahu kalau bapaknya polisi, kata Franz. Padahal sebelumnya dia pernah bertemu satu kali dengan Rudiana ketika berkunjung ke rumah Eki. Namun pertemuannya tersebut berlangsung cukup singkat dan selintas. Abang-abangan di warpat tuh teman-temannya polisi sudah pada datang. Katanya gitu, saya baru tahu di situ kalau polisi, katanya. Saat di rumah sakit, menurut Franz, dia melihat Rudiana tidak mengenakan seragam polisi. Namun dia mengaku bahwa dirinya memang tidak pernah mengobrol dengan ayah Eki tersebut bahkan hingga sekarang. Saat pertemuan itu, Franz dan rekan-rekannya pada posisi sudah di kamar mayat. Jadi kami duluan yang sampai, jadi beliau, Rudiana, sampai langsung melihat anaknya. Kami ketemunya di ruang mayat, bukan di luarnya, katanya. Saat Rudiana masuk ke kamar mayat, Franz mengaku melihat ayah Eki itu dengan raut wajah sedih. Rudiana pun, kata dia, juga sampai berurai air mata malam itu. Jadi datang ke situ langsung ekspresi sedih nangis-nangis, katanya. Keluar air mata, tapi nangisnya nangis cowok gitu, gak begitu keras nangisnya, sambung Franz. Tidak hanya itu, setelah melihat jasad Eki, Rudiana bahkan membenturkan kepalanya ke tembok kamar mayat. Namun bukan membenturkan kepala sekeras-kerasnya. Abis itu benturin kepalanya ke tembok, bukan sengaja dibenturin gitu, mungkin kayak merasa bener gak sih meninggal, menurut saya kayak gitu, kata Franz. Setelah Rudiana datang, Franz kemudian memilih keluar dari kamar mayat. Setelah dia keluar dari kamar mayat, Franz melihat adanya Ibu Eki. Ibu Eki ini didapati sudah ada di kamar ruang perawat. Jadi kami ketemunya, Ibu Eki, di luar sini, di ruangan perawatnya itu, habis itu masuk ke dalam, katanya. Nangis-nangis dia, sampai saya pulang pun masih nangis-nangis ibunya Eki. Nangis diem, tapi suaranya keras, ungkapnya.